Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Panji Nugra di acara Ngopi Ramadan. Ngopi Ramadan ini Pak Ronald singkatan dari Ngobrol Pendidikan Islam. Mantap. Nah, jadi pada kesempatan ini di bulan Ramadan orang nggak boleh ngopi, kita ngopi. Masya Allah. Oke, pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara dan anak-anak kami, kita akan berdiskusi, berbincang-bincang hebat, berbincang-bincang kreatif, inspiratif dengan salah satu aset Ratul Jannah berharga ini, Pak Ronald Zamora. Assalamualaikum Pak Ronald. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Gimana proses pendidikan selama Ramadan ini gimana? Alhamdulillah berjalan, insyaallah sesuai dengan protokol kesehatan. Alhamdulillah sudah dipenuhi dan berjalan dari jam 8 sampai jam 12 dan ditutup nanti dengan sholat zuhur. Seperti itulah aktivitas kita. Berarti masih rutin Pak ya, Ya, meskipun pandemi dan di bulan suci Ramadan Pak ya. Ya. Iya, kami dapat kabar nih bahwa beberapa hari terakhir atau pekan terakhir, alhamdulillah SMA Ratul Jannah atau anak didik Pak Ronald juara dalam acara apa tuh Pak? Mungkin bisa dijelaskan sama kami. Baik, untuk singkat cerita itu adalah bagaimana menggali teknologi-teknologi yang ada di Payakumbuh terkhususnya, dan insya Allah nanti itu adalah menjadi wadah sebagai yang pemenang. Dan alhamdulillah kita menjadi pemenang, insya Allah menjadi pionir yang akan memberikan setidaknya nanti ilmu setidaknya di masyarakat umum. Terkhusus yang sudah kita hasilkan itu adalah yaitu pencuci tangan otomatis, hand soap otomatis, kotak sampah otomatis, dan pencuci tangan otomatis. Pencuci tangan otomatis ini kemarin tuh viral juga tuh Pak. Jadi kan ada dibagi-bagi, bahkan ada juga yang mesan ya dari unit-unit instansi apa perkantoran gimana? Ya, kemarin dari SMA 3 itu kita jadi pesan ada sekitar 3 unit. Ya. Sedangkan yang dari SMP Alfat itu ada 3 unit. Rencananya mau nambah itu, tapi kita stop dulu karena keterbatasan tenaga dan waktu. Berarti banyak sebenarnya yang pesan Pak ya, kalau kita terima semua apa yang orderan dari teman-teman kita, saudara kita luar biasa. Dan berarti itu bagaimana tuh Pak sistem kerjanya sama anak-anak? Kita di sini kerjasamanya antara guru dengan siswa. Ya. Tetapi yang sifat-sifatnya yang urgen itu nanti yang dikerjakan itu pasti guru. Nah, tapi yang sifatnya yang membantu misalnya program terus mendesain itu anak-anak kita budaya. Nah, seperti itulah yang kita coba kolaborasi antara siswa dengan guru. Mudah-mudahan kerjasama ini antara siswa dan guru bisa sinergi terus menerus hendaknya. Ya. Apa Pak? SMA Ratul Jannah Payakumbuh ini kan terkenal dengan inovasinya. Ya. Terkhusus di bidang yang saintek gitu Pak, yang rumpun sains. Dan di sana pernah kita dengar bagaimana siswa SMRJ juara 1 madingnya se-Indonesia Pak ya. Mading Indonesia, mading 3D. Terus ada pencuci tangan. Terakhir ini apa Pak? Yang di Bapeda? Ya, yang di Bapeda. Pencuci tangan juga. Ya. Jadi itu bagaimana Bapak menggali kompetensi anak itu ataupun bakatnya supaya bisa seperti itu? Ya, perlu kita jelaskan bahwa kita di SMA Islam Boarding School Ratul Jannah khususnya mungkin yang membedakan dengan sekolah lain itu kita memiliki kelas khusus, bukan program tambahan. Berarti kelas khusus? Ya, kelas khusus memang ditambah ada kurikulumnya. Jadi kurikulumnya itu tidak hanya saja kita otak-otak saja diasah, tetapi keterampilan tangannya secara psikomotor. Nah, di situ kita ada jamnya, pertama itu 3 jam robotik, sudah itu 3 jam itu adalah desain. Nah, ini yang mungkin tidak ada di sekolah secara khusus yang ada di dalam kurikulumnya. Nah, kita memberanikan diri di SMA Islam Boarding School itu akan berbeda sekali dengan yang lain. Dan tanggapan orang di masyarakat umum itu hampir sama dengan perpaduan antara SMK, SMEA. Loh, ini apa ini SMA apa? Jadi seperti itu jadi tanggapannya luar biasa. Nah, itu tanggapannya dari beberapa kita diapresiasi dari beberapa dari lomba kemarin. Jadi itu memang menarik juga yang Pak sampaikan itu, bahwasanya memang di tantangan zaman ke depan ini memang sistem pendidikan kita harus seperti itu atau gimana? Ratul Jannah udah membaca pergerakan itu untuk ke masa depan gimana? Untuk ke depan kita mungkin
bukan mungkin lagi, insya Allah kita akan menerapkan sekolah yang smart school gitu Pak. Smart school itu Semuanya kita ingin harapkan semuanya otomatis, serba otomatis, tapi made in-nya itu buatan dari siswa. Iya. Semuanya kita harapkan. Kelas itu yang kita kelas khusus, itu kelas STEM. Nah ini baru berjalan 2 tahun. Insya Allah kalau sudah fondasinya mantap, Iya. dari sarana prasarana sudah lengkap, insya Allah kita akan jamin 5 tahun yang akan depan sekolah kita sudah smart school, yang artinya otomatis semuanya. Kotak sampah otomatis, satpamnya nanti kita kalau bisa diganti lagi. Bukan lagi manusia. Berarti nggak manusia lagi ya? Bukan lagi manusia. Insya Allah. Iya. Kita yakin itu semuanya. Kalau kita punya keyakinan, Ya. sungguh-sungguh, dan anaknya mau dibina, insya Allah kita akan bina itu. Dan persiapan ke sana udah banyak Pak ya di Insya SMA Allah. itu. Alhamdulillah sudah Alhamdulillah. kita coba-coba. Kita coba itu. Oh iya Pak, kami penasaran nih. Oh banyak nih di video-video di media sosial maupun di di konten-konten kreatif anak-anak kita. Ya. Oh hasil-hasil inovasi mereka. Mungkin bisa ditunjukkan sama kami Pak Oke, hasil inovasinya itu. Baik Bapak Ibu, ini salah satu dari ratusan inovasi yang telah dilahirkan anak-anak kita di SMA Islam Boarding School Rotul Jannah, dan ini menjadi juara ya Pak ya, juara 1 dalam kontes Bapeda, Bapeda. Lomba Karya Inovasi Lomba dan Karya Inovasi dan Teknologi Digital se-Kota Payakumbuh. Mungkin bisa dijelaskan Pak kepada kami sistem kerjanya, apa namanya dan segala macam. Baik, kita akan jelaskan. Ini adalah produk kita yang bersama dengan anak. Ini kurang lebih adalah generasi yang ketiga. Generasi pertama, 2, 3, dan yang 3 ini insya Allah ini lebih baik daripada yang kemarin. Nah, yang pertama kita langkah kerjanya itu kita arahkan dulu tangan kita. Terukur suhunya 36,2. Berarti dinyatakan aman dan bebas COVID. Berikutnya nanti setelah diukur suhu, nanti tangan kita arahkan ke pencuci tangan. Ya, cuci tangan. Setelah itu kita arahkan berikutnya ke hand soap otomatisnya. Nah, kalau bunyi tit itu berarti sudah ada ini. Makanya sabun kita bilas kurang 20 detik berdasarkan standar WHO. Standar ya 20 detik. Standar WHO, tunggu 20 detik. Setelah itu nanti kita basuh kembali lagi dengan pencuci tangan otomatis. Arahkan ini. Nah, jadi berapa lama nanti dia kita dekatkan mau 10 kali nggak masalah lagi. Untuk yang generasi yang sebelumnya ya kelemahannya itu adalah dia 9 detik saja. Setelah itu nggak mau lagi dia. Kalau ini unlimited Pak ya? Unlimited. Unlimited. Terbatas, tidak terbatas. Nah, setelah itu nanti kita cuci tangan. Setelah cuci tangan kita basuh tangan kita ini dengan tisu. Iya. Permasalahan sekarang orang lebih cenderung tisunya itu entah di mana mau buang di sini ya. Oke. Iya. Jadi bagusnya kita buang pada tempatnya. Nah, ini semuanya otomatis. Kita arahkan kotak sampahnya sebenarnya ini sudah otomatis kita arah sini. Nah, nanti dia bunyi tutup sendiri gitu. Nah, jadi itu. Oh iya Pak, ini dijual kah dilelang gimana nih? Mana tahu Ya. ada yang berminat? Kalau saat sekarang kita masih dalam uji coba kurang lebih 6 bulan lamanya. Kalau misalnya insya Allah kalau lulus uji, insya Allah kita produksi massal Pak. Insya Allah. Masya Allah. Ini luar biasa, ini adalah karya anak bangsa yang ini bisa banyak sektor kena nanti, sektor ekonomi, sektor pendidikan, teknologi segala macam ya Pak ya. Insya Allah. Mudah-mudahan Payakumbuh maju. Baik, maju dan Indonesia secara lebih umum ya Pak ya. Amin. Amin. Baik Pak Ronald, saya penasaran nih, banyak nih prestasi-prestasi yang diraih oleh siswa-siswa kita dan karya-karya inovasinya. Nah, kalau kita lihat-lihat dan perhatikan, bahwasanya itu semua adalah pengaruh besarnya itu adalah dari Al-Quran. Terus bagaimana sih Pak integrasi Al-Quran dengan sains itu untuk anak-anak? Karena ini nih beda SMRC dari yang lain Pak ya. Benar. Nah, Jadi makna dari integritas itu adalah menyatukan, tidak diotonomi atau didiskriminasikan antara ilmu yang lain. Iya. Jadi ilmu sains itu terbagi dua. Yang pertama ada sains modern, ya, yang kedua adalah sains Islam. ya, Nah, kita menggunakan sains Islam, di mana di situ kita menggunakan semuanya sains Islam itu berpatokan pada logika, rasionalitas, di mana dia perlu eksperimen, perlu pengamatan terus menerus. Berbeda dengan modern. Kalau modern dia hanya menggunakan dia prinsip matematik saja, penemu, tetapi dia tidak kembali kepada siapa yang menciptakan. iya. Yang Islam itu bedanya satu lagi saja, kembali kepada prinsip tauhid. Berarti sistem integrasi di RJ itu berarti
setiap sains itu Pak hubung kaitkan dengan Al-Quran, dengan Islam itu. Benar. Ada nggak salah satu studi kasusnya yang bisa kami tahu gitu? Ya. Salah satunya contoh kasus yang sekarang mungkin sama-sama kita tahu, yaitu COVID-19. Itu kalau kita pahami kembali lagi merujuk kepada Al-Quran sumbernya. Paling mudah, mungkin semuanya hafal, surah Asy-Syams, ayat 1. Wasyamsi wa duhaha. Artinya apa? Demi matahari dan demi pada sinarnya pagi hari. Kalau kita pahami maknanya, kalau di kajian bidang-bidang tertentu, itu nanti kalau berbeda tafsir akan berbeda isinya. Tetapi kita menafsirnya fisika. Matahari itu kalau kita bahas lagi lebih dalam, itu kita bahas hanyalah cahayanya. Nah, cahaya itu kalau dibahas lagi sebenarnya adalah gelombang elektromagnetik. Jadi di dalam gelombang elektromagnetik itu yang di dalam fisika yang dihitung itu adalah frekuensi dan panjang gelombangnya. Yang paling tepat di sana untuk mengatasi salah satu studi kasus yang paling mudah, dokter sudah menganjurkan kita menjemur di bawah terik matahari. Tetapi BMKG, Badan Meteorologi dan Klimatologi, itu menganjurkan dia tidak sembarangan untuk berjemur saja. Wah, jam 7, jam 8, jam 9, enggak. Tapi ada waktu-waktunya. Ada waktu. Setiap daerah itu punya sendiri-sendiri waktunya tepat dan optimal. Dia harus optimal, bukan minimal maupun maksimal, optimalnya. Di Jabodetabek itu jam 8. Jadi kalau kita hubungkan waktu duha, sinarnya pagi hari, tepat sekali itu. Jadi kalau kita hubungkan waktunya sudah tahu. Kenapa kita nggak sadar bahwa di dalam Al-Quran sudah menunjukkan maknanya. Bagi kalau kita memahami maknanya, ternyata apa hubungan matahari dengan sinar pagi hari itu, itulah. Nah, itu salah satu untuk penyelesaian kasus COVID yang paling murah untuk mengobatinya. Jadi kita sebagai guru itu berarti ketika kita ingin memberikan atau membuat semacam kurikulum integrasi kepada anak kita, mestinya kita seorang guru itu pun telah terintegrasi maunya di dalam dirinya sains. Kalau kita bicara tadi sains dengan ilmu tauhid yang Allah ajarkan melalui rasulnya begitu. Jadi berarti guru itu harus menjadi uswah gitu. Iya, benar. Bagaimana Pak Ronald atau kesehariannya dalam mendekatkan diri ke Al-Quran, atau bagaimana menginfuse ya anak-anak itu supaya memang nilai-nilai ilahiyah yang ada di dalam kandungan Al-Quran itu masuk ke dalam dirinya, menjadi zat penggeraknya gitu. Jadi bagi guru, terkhusus saya pribadi, ini Al-Quran didapatkan mungkin untuk hijrah secara menyeluruh kafah. Mungkin itu tahun 2012 mengenal Al-Quran secara kafah. Dimana di situ kita harus terlebih dahulu memperbaiki bacaannya. Dan itu memang harus menjadi modal dasar sebelum kita membaca. Jadi membaca indah itu harus dengan melalui proses dulu dasarnya, yaitu tahsinul Quran. Ya, diperbaiki makhrajnya, diperbaiki sifatul huruf. Nah, itu yang kita lakukan kurang lebih sampai sekarang itu sudah masuk 8 tahun. Masuk 9 sekarang. Jadi kita guru-gurunya jangan dipilih guru-guru yang modalnya hanya modal MDTA ataupun yang lainnya. Memang guru yang kompeten dalam bidangnya. Jadi kalau kita belajar yang guru yang kompeten secara teori dan secara riwayat, itu kita mampu. Nah, kita kasih trik. Pertama, cari guru yang memang kompeten, satu. Yang kedua, kita harus isi koma dengan Al-Quran itu sendiri. Belajar setiap saat. Belajar pada siapapun. Ilmu akan berarti sempurna apabila kita tidak memandang lagi itu siapa. Tidak dipandang lagi umurnya mau berapa. Tapi kita pandang dia wawasannya. Wawasan semakin luas dia, kita akan memang mengapresiasinya dia mampu. Tidak lagi kita lihat diskotomi, diskriminasi umur. Wah, mentang-mentang umurnya tua, dia sanggup. Tidak. Nah, sekarang di Islam itulah. Siapa yang sanggup jadi pemimpin? Muhammad Al-Fatih. 25 tahun dia bisa menguasai. Kenapa? Ya, 21 kurang lebih ya. Nah, jadi kita tidak lagi memandang lagi berapa umurnya, tapi dilihat kapasitasnya, kemampuannya. Nah, trik kita memang mencari guru itu, kita harus guru tahsin, membagi bacaan juga ada. Yang kedua, ada guru yang bisa mengoreksi bacaan itu, 2. Yang ketiga, kita ada punya guru yang memang setiap saat bisa menerima setoran kita. Berarti memang guru itu selain dia menjadi kompeten di bidangnya, kalau dia sains, dan dia harus memang kompeten di bidang Al-Quran, Pak ya? Iya, benar. Supaya memang integrasi itu bisa berjalan. Masya Allah, luar biasa sekali, inspiratif.
karena memang suara azan Pak Ronald, Ya. kita memang harus mendahulukan panggilan itu. Terima kasih banyak Pak atas segala sharingnya, ilmunya. Ini bermanfaat banget untuk kami semua. Dan sukses terus untuk Bapak dan SMA Islam Iya. Batu Sutradjana. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itulah perbincangan kita dengan Pak Ronald Zamora. Insya Allah pada ngopi-ngopi Ramadan selanjutnya kita akan datang kedatangan tamu yang luar biasa. Maka begitu subscribe channel kita dan sebarin kalau video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RJ.